tubuh, gerakan hati. Jika gerakan tubuh, gerakan hati itu mendapatkan pahala, itu dinamakan ketaatan. Jika gerakan tubuh, gerakan hati itu mendapatkan siksa, itu dinamakan kemaksiatan. Jelas? Jadi ada amal taat, ada amal maksiat. Ya. Ikhlas ini bukan hanya terima atau tidak terimanya, tetapi orang yang tidak ikhlas di dalam beramal, orang yang riya di dalam beramal mendapat ancaman atau enggak? Yang artinya tidak ikhlas, riya itu maksiat bukan? Kemaksiatan. Jelas. Ya. Dan ada siksa di situ. Jadi harus pahami bahwa ikhlas bukan hanya tidak terima atau tidak diterimanya amal. Tapi amal yang kamu lakukan bukan amal ketaatan lagi, tapi amal kemaksiatan. Apa sebabnya? Karena orang yang riya, dia akan disiksa oleh Allah di neraka nanti. Ya. Paham ya? Jadi penting sekali ikhlas ini. Ikhlas ini bukan hanya tidak terima udah selesai. Nah, ini pentingnya ikhlas. Dan zaman sekarang paling sulit ikhlas, zaman media ini. Mungkin ilmu yang hilang yaitu ilmu ikhlas. Zaman media ini. Ya. Jelas saudara ikhwan. Jadi di sini akan kita bahas tentang pentingnya ikhlas, kemudian tentang nanti ada tingkatan ikhlas, kemudian bagaimana cara mendapatkan ikhlas. Ya. Yang pertama, di sini Imam Ibn Athaillah mengatakan al-a'mal suwarun qa'imah. Ayo baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Ya. Amal itu ibadah. Ya. Cukup. Amal suwarun qa'imah. Amal ini digambarkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah rahimahullah seperti jasad. Rohnya yaitu ikhlas. Jasad tidak ada roh, maka tidak ada gunanya, tidak ada kehidupan. Dia hanyalah bangkai yang dikubur di dalam tanah. Amal tanpa keikhlasan tidak ada kehidupan untuk hati kita. Amal itu mati. Tidak ada faedahnya amal tersebut. Rohani kita tidak hidup dengan amal itu. Amal itu seperti bangkai. Bahkan amal itu tempatnya di neraka. Tidak ada nilainya amal tersebut. Amal itu akan hidup jikalau amal itu ada ikhlas. Itu rohnya amal yang membuat amal itu hidup. Sehingga hati kita semakin dekat kepada Allah, hati kita semakin cinta kepada Allah, sifat-sifat keji dan mungkar hilang di hati kita. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika ibadah itu hidup, maka lebur, hancurlah kekotoran, kemaksiatan yang ada di hati kita. Tapi kalau ibadah itu tidak hidup, tidak ada faedahnya untuk hati kita. Di dunia ini bahkan di akhirat juga tidak akan menyelamatkan kita. Malah amal itu membawa kita ke dalam neraka. Ya. Jadi di sini Imam Ibn Athaillah mengatakan bahwa amal itu adalah ibarat jasad. Ya. Jasad tidak ada faedahnya kalau tidak ada roh. Tidak ada kehidupan, mati, bangkai. Ya. Ibadah tanpa ikhlas
hampa ibadah itu. Gersang hati kita dengan ibadah itu. Tidak ada faedahnya ibadah tersebut. Ikhlas ini berat. Bukanlah mudah, tapi bukan kita tinggalkan, harus kita cari. Ayuhal akhwan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang beribadah, dia membaca Al-Quran, dia sholat, puasa, menuntut ilmu, umrah, haji, i'tikaf. Ya. Yuridul ajilah. Ya. Yang dia inginkan hanya tujuan duniawi. Dia bersedekah agar dipuji, dia sholat agar disanjung oleh orang. Ya. Allah mengatakan ajjalna lahu fiha ma nasya. Allah akan berikan. Ente mau sedekah agar dipuji, ente akan dipuji oleh orang, katanya Allah. Kalian salat agar disanjung oleh orang, kalian akan dapat di dunia ini. Orang akan memuji kalian, orang akan menyanjung kalian. Ini janjinya Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasya, kami akan segerakan baginya di dunia ini. Cari saja, ente mau sedekah biar dipuji orang, ente mau baca Quran biar dipuji orang, ente sholat biar disanjung orang, ente akan dapatkan, katanya Allah. Orang akan memuji, orang akan menyanjung, orang akan menghormati kamu. Ya. Liman nurid, bagi orang yang Allah kehendaki. Lalu apa lanjutan ayatnya? Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Nanti akan dapat semuanya. Zaman sekarang kan semua media, nanti mau dipuji, mau dihormati, mau apa, akan dapat semuanya. Ini janji Allah, Allah akan berikan. Tapi nanti di akhirat akan Allah masukkan ke dalam neraka madmumam madhura, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terlaknat. Sini kita paham kan bahwa ikhlas ini bukan hanya terima tidak diterima, bukan terima tidak diterima, tapi di sini ada ancaman yang besar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu a'malan hasana. Ya. Sesungguhnya seseorang hamba beramal amal kebaikan, yaitu salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah dan sebagainya, fatas'adul malaikah, maka naiklah malaikat tersebut fi suhufil muhtatamah, membawa buku catatan amal. Ya. Fatulqa baina yadayillah, kemudian catatan amal si hamba tersebut dari puasanya, salatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya dan umrahnya, ini diambil malaikat diserahkan kepada Allah. Ya. Lalu Allah katakan fayaqulu ulku hadhihi sahifa, lemparkan buku-buku catatan amal orang ini. Ya, fa innahu lam yurid bima fiha wajhi, karena dia bukan beramal karenaku. Jadi ditolak, dilemparkan oleh Allah. Tidak diterima amal tersebut. Ya. Jelas. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini harus kita pahami, ikhlas ini bukan kita mau mensepele-sepelekan, ancamannya besar. Jadi ikhlas bukan sunnah ente cari, wajib hukumnya. Fardu ain, ente wajib mencarinya. Idza kana akhiruz zaman, kata Nabi, jika tiba akhir zaman, ya, sarat ummati salasa firaq, umatku akan terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Ya. Firqatun, kelompok golongan yang pertama, ya'budunallah khalisan, dia menyembah kepada Allah ikhlas.
Ini kelompok yang pertama. Kelompok wa firqatun ya'budunallaha riya'an. Kelompok yang kedua, dia menyembah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah disertai riya. Ya, mengharap sesuatu dari makhluk. Apakah itu materi atau pujian? Ya, dia beribadah karena makhluk. Kemudian wa firqatun ya'budunallah. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang menyembah kepada Allah liyastakilu bihin nas, untuk mencari makan dari manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa yaqulullah azza wa jalla lil mukhlisin, Allah berkata kepada orang-orang yang beribadah dengan ikhlas, idhabu ilal jannah, pergilah kalian menuju surga. Ya. Wa yaquluna lil lil akharin, kemudian Allah katakan pada dua kelompok ini, yang kedua dan yang ketiga, idhabu bihim ilan nar, bawa mereka ke dalam neraka. Jelas. Ya. Jadi dalil-dalil ini yang saya sebutkan, bahwa ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada pada setiap amal kita. Karena amal itu diterima dengan ikhlas. Tanpa ikhlas, amal itu sia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah. Ya. Jadi artinya wajib kita belajar tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana mendapatkan ikhlas? Itu hukumnya wajib. Karena kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita seperti salat, salat itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas, maka kewajiban tersebut adalah wajib. Maka mencari ikhlas, belajar ilmu ikhlas, bagaimana cara ikhlas, itu bukan sunnah tapi wajib. Ya. Jelas ayuhal ikhwan. Ya, semoga Allah jadikan kita orang yang ikhlas. Ya. Dan Allah terima semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana pendapat ulama tentang ikhlas? Banyak sekali pendapat ulama tentang ikhlas. Bermacam-macam pendapat ulama tentang ikhlas. Pengertian ikhlas itu apa? Kita ambil ada satu pendapat yang bisa mencakup semua pendapat-pendapat itu, yaitu al-ikhlas. Dikatakan al-ikhlasu ala thalasi darajat. Ikhlas itu punya 3 tingkatan. Nah, tinggal kita pilih ikhlas di mana kita. Ikhlas itu punya tiga tingkatan. Ya. Ada ikhlas yang disebut darajatul awam, yaitu ikhlas tingkatan orang-orang yang awam. Ya. Walaupun tingkatan orang awam, ini ikhlasnya ada nilainya, ada harganya. Itu sudah dinamakan ikhlas. Ya. Jika kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umrah, memakai ikhlas yang ini sudah termasuk ikhlas. Makanya saya ambil pendapat ini karena terkadang orang ngasihkan kalau ente ibadah karena surga, karena neraka, itu belum ikhlas katanya. Ya kan? Karena belum ikhlas. Bagaimana kalau Allah tidak menciptakan surga neraka, ente ibadah atau enggak? Berarti tidak ibadah. Ibadah ente bukan karena Allah. Maka di sini akan saya jelaskan secara utuh sehingga kita paham pendapat seperti ini di posisi di mana. Ya. Yang pertama darajatul awam, ikhlasnya orang awam. Apa itu ikhlasnya orang awam? Ifradul haq fi qasdil ibadah, yaitu mengesahkan Allah pada tujuan ibadah. Dia beribadah karena Allah. Tujuannya adalah Allah. Ya. Akan tetapi
tujuan Allah ini ada, disertai. Maka ma'atalabil hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah, tapi disertai meminta atau menuntut bagian-bagian duniawi dan bagian-bagian akhirat. Contohnya dia salat karena Allah. Di samping itu juga mudah-mudahan diluaskan rezeki. Dia salat, mudah-mudahan dijaga hartanya, mudah-mudahan nanti masuk surga, mudah-mudahan terhindar api neraka. Ini sudah ikhlas. Ya, ini sudah ikhlas tapi derajat yang terendah, tapi sudah ikhlas. Jelas ya? Paham dulu. Jadi nanti kalau ada orang ibadah untuk dunia aja, itu ikhlas. Yang tidak ikhlas kalau dia tujuannya untuk manusia agar dipuji, dihormati orang, itu tidak ikhlas. Tapi kalau tujuannya karena Allah, lalu dia menginginkan dunia, apapun kesenangan dunia, biar murah rezeki, biar bahagia di dunia ini, dan juga bisa masuk surga, itu dinamakan ikhlas. Tapi derajat yang terendah. Ikhlas. Itu derajat yang terendah, tapi sudah ikhlas. Ikhlasnya itu namanya ikhlasul awam. Ya, dengan kita mengeluarkan sedekah, dia berharap bahwa keluar harta ini harta bertambah, ya kan? Harta terpelihara, hidup selamat dunia akhirat. Nah, itu ikhlas. Tapi tujuannya Allah dan dia pun meminta kepada Allah. Nah, jadi ikhlas awam beribadah semata-mata karena Allah, tapi disertai dengan permintaan dunia dan akhirat. Jelas. Itu ikhlasnya apa? Orang awam. Ini sudah ikhlas. Ente bisa di posisi ini saja sudah alhamdulillah. Nah. Kemudian tingkatan yang kedua ada dinamakan ikhlas darajatul khawas. Derajat ikhlasnya orang khawas ini udah tinggi. Dua ini udah tinggi udah. Dia ifradul haq fil ibadah, dia mengesahkan Allah. Ya. Di dalam ibadahnya ma'al huduzid ukhrawiyah, tapi disertai dengan keinginan-keinginan akhirat. Tidak ada terpikir di dunia ini, tidak perlu di dunia ini. Yang dia inginkan, dia beribadah karena Allah, ingin luas kuburannya, ingin diselamatkan di akhirat nanti, masuk ke dalam surga. Dia tidak terfikir sama sekali, solat ini biar murah rezeki, sedekah ini biar bertambah rezeki, tidak. Tidak ada keinginan dunia sama sekali. Jelas. Tidak ada keinginan dunia. Yang dia inginkan adalah akhirat, kadukhulil jannah wa najati minan nar. Dia selamat, bisa masuk surga, selamat dari neraka. Wal ma'rifah, dapat ma'rifat dari Allah, dapat musyahadah dari Allah. Ini juga ikhlas. Ini khawas. Ini udah tinggi udah. Ya, ini ikhlas sudah tinggi. Ya. Amalnya karena Allah, tapi masih ada sampingnya, ingin surga, ingin surga, selamat dari neraka, ingin musyahadah, ingin makrifat kepada Allah. Itu sudah ikhlas, tapi khawas. Ya. Khawas. Jelas ya? Andaikan dia membaca, dia berzikir, dia baca zikir 1000 kali. Baca zikir 1000 kali biar musyahadah, biar makrifat. Itu masih ikhlas. Yang penting bukan tujuannya ke makhluk. Andaikan dia baca surat Al-Muluk biar selamat dari siksa kubur, itu ikhlas. Kalau dunia dia baca surat Waqiah biar rezekinya mudah, itu tingkat pertama. Ya, tingkat yang pertama ada keinginan dunia dan keinginan akhirat. Khawas ini dia tidak terfikir, tidak ada sedikit pun keinginan dunia. Yang dia inginkan, yang dia fikirkan ibadahnya untuk keinginan akhiratnya. Jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, khawasul al-khawasil khawas. Ini orang istilahnya khusus lagi. Ya. Ini udah tingkat yang tertinggi. Ya.
dia menyembah kepada Allah, tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah fil ibadah. Dia beribadah semata-mata untuk memantapkan kehambaan dan mendirikan dengan hak Tuhan. Seperti ini gambarannya. Ente kenapa salat? Karena Allah perintahkan salat. Tidak ada lain lagi niat dia. Jelas. Karena Allah perintahkan dan saya laksanakan, saya hamba titik. Tidak ada yang lain lagi. Kenapa kamu berzikir kepada Allah? Karena Allah perintahkan saya berzikir, saya berzikir. Kalau saya gambarkan seperti ini, kita berbakti sama orang tua. Ada satu budak berbakti sama orang tua, ada tujuan masih, biar dapat harta, ya kan? Ada dapat pahala di akhirat. Ada yang katakan, ngapain ente melaksanakan? Karena anak-anak, ini orang tua, apa saya harus matu sama orang, tak ada fikir masalah dunia, tak ada fikir masalah apa. Karena dia orang tua dan saya anak. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya? Kenapa ente ikut apa yang dikatakan orang tua? Karena dia orang tua saya anak, saya ikut apa kata dia. Bahasa seperti itu. Ini tingkatan khawas ya seperti itu. Mereka menyembah kepada Allah ya karena mereka itu hamba dan Allah adalah Tuhan. Titik di situ. Tidak ada keinginan apapun. Ya. Perintah itu karena itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah, istilah dalam bahasa kita. Ya. Kenapa kamu ibadah? Karena ini perintah Allah. Kita dapat di al-khawas yang awam ja udah alhamdulillah. Nah, tingkat-tingkatan ini tidak bisa dipaksakan. Ya. Nanti akan meningkat dari awam ke khawas, nanti sampai ke khawasul khawas. Kalau khawasul khawas sudah benar-benar dinamakan ikhlas, dia benar-benar menyembah kepada Allah, tidak ada sampingan, benar-benar murni kepada Allah. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Ada kekurangan dalam ibadah yang ada tujuan selain Allah, itu nanti apa yang dia inginkan tidak didapatkan, dia tinggalkan. Tapi orang khawasul khawas ini, kalau dia ibadah, apapun yang terjadi, dia tetap ibadah. Nah, masih ingatkan ceritanya siapa? Nabi Musa dan seorang pemuda. Nabi Musa melihat pemuda ini beribadah terus kepada Allah. Setiap Nabi Musa lewat di situ, dia dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan berzikir. Tidak pernah dalam kondisi yang lain. Ya, sampai Nabi Musa kagum. Kalau Rasul ya kagum, itu bayangkan gimana ibadah orang itu. Sampai Nabi Musa mengatakan, ente tidak istirahat, tidak capek ente ibadah, kata Nabi Musa. Setiap anak lewat, ente dalam keadaan solat, bagaimana solat dalam keadaan zikir, ente tidak istirahat, tidak letih. Lalu dia mengatakan, ya Nabi Allah, yang aku takut kalau aku mati di luar dari keadaan ini. Yaitu dia ingin mati dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan zikir kepada Allah. Yaitu dia ingin mati dalam keadaan kondisi dia ingat kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ente ada permintaan kepada Allah. Lalu dia mengatakan 3 permintaan. Agar Allah ridha kepada saya, Allah tidak memberikan saya sesuatu yang melalaikan, agar selalu saya ingat kepada Allah. Itu permintaan dia. Intinya semuanya ingat kepada Allah. Ya. Ini khawas. Kalau kita kan apa permintaan Nabi Musa, dapat mobil, dapat harta, dapat ini. Kalau dia, yang penting intinya dia dalam kondisi ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah. Itu keinginan dia. Nabi Musa masuk munajat kepada Allah. Waktu masuk munajat kepada Allah, lupa Nabi Musa. Karena manisnya munajat kepada Allah, berdialog langsung kepada Allah sampai lupa Nabi Musa. Allah yang ingatkan Nabi Musa. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukankah hambaku meminta menitip sesuatu kepadamu? Iya, kata Nabi Musa. Katakan kepada hambaku bahwa aku murka kepada dia. Nanti bayangkan ya. Ini hari-hari solat, zikir. Jawabannya Allah apa? Aku murka kepada dia. Kalau kita beramal, kita tinggalkan semua. Dan bahasa kan?
Tapi dia mengatakan, ya Musa, sambil menangis dia mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Allah, walaupun Tuhanmu menolakku, aku tetap akan mengetuk pintunya. Walaupun dia mengusirku dari pintunya, aku tetap akan berada di pintunya dan akan mengetuk pintunya. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, katakan kepada hambaku, aku ridha kepadanya. Ini ikhlas khawasul khawas, yang dia beribadah bukan karena apapun, karena dia seorang hamba dan Allah Tuhannya. Apapun yang terjadi, dia tetap taat kepada Allah. Tapi kalau ikhlas yang masih ada sampingan, tapi nama ikhlas, ya, untuk cari dunia atau apa gitu, dia berzikir murah rezeki, tak ada rezeki murah-murah, tinggalkan. Itu efeknya, jelas. Nah, tapi ikhlas itu ikhlas awam itu dapat di posisi itu sudah bersyukur kita. Itu nama ikhlas. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Paham kita tentang ikhlas? Yaitu beramal dengan mengesahkan Allah. Tujuannya ada Allah, ada yang dengan dengan tambahan disertai kesenangan dunia dan kesenangan akhirat, ada juga yang disertai hanya dengan kesenangan akhirat, ada yang memang betul-betul dia beribadah karena Allah dan dia menyatakan bahwa dia hamba dan Allah adalah Tuhannya. Ya, jelas tentang ikhlas. Nah, ini biasanya kelompok yang ketiga ini yang sampai mengatakan kamu menyembah kepada Allah karena surga dan neraka. Lalu bagaimana kalau Allah tidak menciptakan neraka surga, lalu kamu tidak menyembah Allah? Ini khawasul khawas. Ya. Kita awam saja kalau kita dapat tahap ke awam. Ya. Itu pengertian ikhlas. Jadi kita jelas di sini pentingnya ikhlas. Jadi bukan masalah ikhlas itu ditolak atau diterima. Ya, akan tetapi di situ ada siksa dan ada surga dan ada neraka di situ. Ya. Orang yang bersedekah dia mau mudah-mudahan diganti duit, Allah akan ganti, Allah akan kasih. Allah kadang dahulukan di dunia dan di akhirat pun dikasih. Kalau tidak ikhlas, duit tidak diganti, tidak ada pahalanya, dapat siksa, hilang lagi duit, semua dapat, tidak ada faedahnya. Nanti sedekah tanpa ikhlas, duit dah pasti Allah tidak ganti. Yang katanya 10 kali lipat itu untuk orang ikhlas. Orang tidak ikhlas tidak dapat bagiannya, karena sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Jelas. Kalau ente sedekah tidak ada, tak lipat ganda, kan ente tengok amal ente. Yang Allah janjikan dalam sedekah itu berlipat-lipat yang akan Allah ganti di dunia ini, itu sedekah yang ikhlas. Ente sedekah karena orang minta ganti sama Allah, tidak nyambung. Jelas. Tidak nyambung. Ente sedekah karena orang biar dipuji orang dengan video, dengan ini, biar ditengok orang, lalu minta ganti sama Allah. Kan sama enggak ada orang ngasih kita, dia melakukan satu minta ganti sama orang lain. Kata orang kena terajang nama. Ente beramal kepada manusia, minta sama manusia, jangan minta sama Allah. Allah janji akan mengganti, Allah lipat gandakan, ini orang yang ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, tidak akan diganti oleh Allah. Tidak ada pahalanya. Dan amal itu akan menjadi siksa untuk dia. Duit habis. Jelas? Ya. Orang yang sedekah beramal karena orang lain ini tidak lama stres. Karena manusia ini hormat sama kita karena tidak tahu keburukan kita. Manusia ini tidak siap dengan kesalahan kita. Dan ente ini tempatnya kesalahan manusia. Dia muji ente karena nengok bagus saja. Dan ente punya kesalahan, tinggal nunggu waktu aja. Dan Allah siap dengan kekurangan ente. Manusia tidak siap dengan kekurangan ente. Allah siap. Apapun kekurangan, Allah tahu semua. Dan Allah tetap menerima. Manusia ini senyum sama ente, hormat sama ente, tidak tahu keburukan kita.
Dan manusia ini punya sifat yang jelek. Andaikan ente kasih orang ini, setiap hari ente kasih makan, ente apa yang dia mau ente kasih, semuanya, tak pernah ente nolak sama sekali. 50 tahun ente kasih makan dia, semua ente fasilitasi. Ente tampal sekali tanpa sebab. Kata dia, mentang-mentang kasih makan, menampar, hilang semua 50 tahun, gara-gara kesalahan sikit tak? Itu manusia. Jadi kalau kita beramal kepada manusia, stres kita, hancur hidup kita. Manusia tidak stabil. Sebentar dia suka, sebentar dia tidak suka. Tidak nyeksa hidup kita. Allah jelas-jelas tahu kekurangan kita dan menerima kita. Lakukan karena Allah. Jelas ya ikhwan. Ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan ikhlas? Ya. Ada 7 cara nanti. 7 cara bagaimana kita mendapatkan ikhlas. Ini banyak Imam Syafi'i ini tidak catat. Ya. Yuktasabul ikhlas. Ya, kita sudah jelaskan tadi ibadah karena Allah. Bagaimana kita menerapkan ibadah itu di dalam ibadah kita, keikhlasan tersebut. Yuktasabul ikhlas. Ikhlas ini diusahakan. Bukan kita duduk-duduk, tidak ada hal ini ikhlas datang sendiri. Tidak. Ikhlas itu diusahakan. Kita perlu kita usahakan. Yang pertama yaitu bitadabburil ayat wal akhbar. Ya. Yang pertama merenungi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang balasan-balasan orang yang berbuat ikhlas, ancaman-ancaman orang yang riya. Ini kita baca terus, cari ayat-ayat itu. Dan kita tadabburi, bukan baca gitu, renungi betul. Ya. Bagaimana keutamaan balasan Allah untuk orang-orang yang ikhlas. Kemudian baca juga ancaman orang yang tidak ikhlas, itu dibaca. Sehingga takut, hati kita tumbuh rasa takut kepada kita untuk tidak ikhlas. Jelas ya? Yang pertama itu dibaca terus, cari ayat. Kalau bisa ada buku tentang riya, ente baca. Dibaca, jadikan wirid, direnungkan betul. Biar tersentuh hati kita. Keutamaan ikhlas, ada buku yang dibaca dan ente renungkan betul. Sehingga ada motivasi untuk ikhlas, kemudian ada juga rasa takut untuk berbuat tidak ikhlas. Itu yang pertama. Bitadabburil ayat wal akhbar fi targhibil ikhlas wa tarhibir riya. Ya. Jadi cari hadis ayat yang memuji tentang orang ikhlas, cari hadis ataupun ayat yang mengancam ancaman orang-orang yang riya. Ya. Bahkan nanti di dalam riwayat orang-orang yang tidak ikhlas itu nanti diolok-olok oleh Allah. Sama di ngolok-ngolok Allah di dunia, Allah akan olok-olok nanti di akhirat. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan ibadah tapi hatinya untuk manusia. Nanti akan Allah balas. Nanti di akhirat nanti fulan bin fulan masuk ke dalam surga. Begitu sampai di pintu surga, ditutup pintu itu. Dan dia nengok kenikmatan surga di dalam itu. Ya. Dia udah senang nih kan, nama disebut masuk surga. Sampai pintu surga, malaikat nutup pintu itu. Dia tengok dah kesenangan, kesenangan surga. Lalu Allah katakan masukkan ke neraka. Sama seperti dia ngolok-ngolok dan akan dibuat seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita baca, yang kita renungkan. Agar tumbuh di dalam diri kita ikhlas dan takut di dalam diri kita beramal dengan riya. Jelas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bi ikhfa wa kitman al-hasanat wal a'mal salihat. Belajar menyembunyikan amal kebaikan. Ya, kalau ente ada dorongan sedikit ingin, ada orang pengen
Biar orang nengok, ente tapukkan cepat. Belajar tapukkan. Latihan tapukkan. Ada amal yang tak ada orang tahu. Karena bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas. Kalau zaman media ni kan berat. Riak ni sudah jadi kenikmatan, sudah manis rasanya. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan kemaksiatan yang kita sudah rasakan manisnya, ini penyakit yang sulit diobati. Zaman sekarang kan udah nyaman dah. Media ni manis sekali, pujian ni manis sekali. Ya. Jadi yang kedua, untuk mendukung agar kita supaya ikhlas, sembunyikan amal itu. Sembunyikan. Kalau kita solat sunnah, yang penting amal-amal yang tidak dianjurkan untuk nampakkan. Macam itu sampai tinggalkan solat jamaah lah, salah dah. Ya kan? Lainnya kita danan mau ikhlas, dah sembahyang di rumah, tak ada keluar. Jumat tak keluar, jamaah tak keluar, salah kita. Ya kan? Amal-amal yang tidak dianjurkan kita menampakkannya, itu sembunyikan, jangan ditampakkan sama sekali. Karena di dalam ikhlas ada di awal ujian, ada di tengahan. Kita jaga ikhlas ini, bukan mudah. Terkadang kita di awal bisa ikhlas, gitu di tengah kena cela sama orang, keluar semua. Ana pun sedekah agak gini, ana pun keluar ini. Setiap amal yang kita sembunyikan itu ujiannya akan ada, dan itulah sebagai bukti ente ikhlas atau enggak. Beramal ikhlas dan mempertahankan ikhlas. Nah, itu yang kedua. Ya. Jadi menyembunyikan. Solat malam masuk kamar, solat sunnah masuk kamar, jangan sembunyikan. Kalau kita dalam keluarga ya bolehlah untuk ngajaran anak kita, bini kita, tidak masalah. Ya. Kalau kita jadi seperti ini, kalau memang ibadah ini akan membuat kita riak, sembunyikan. Walaupun ibadah ini baik untuk mengajarkan orang lain, tapi kalau membahayakan kita, tidak bisa kita lakukan. Intinya kita selamatkan diri kita dulu. Lu sanggup urus orang lain lo. Kalau memang ente mampu solat atau ibadah ditampakkan orang, tapi tetap hati ente tertuju kepada Allah, silakan. Itu bagus untuk mengajarkan orang. Tapi jangan, kalau sampai mengorbankan ikhlas ente, membuat ente riya, lebih afdal ente tinggalkan. Jelas? Ya. Kemudian yang berapa tadi? Yang ketiga, wabikat tama anil khalq, memutuskan tamak dari makhluk. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan kehendak kita, ingin disayang orang, ingin dihormati orang, ingin dicintai orang, ingin orang memberikan sesuatu sama kita, ini harus kita putuskan. Ya. Kalau kita masih kondisi seperti itu, banyak keinginan kita kepada manusia, maka ini akan sulit untuk ikhlas. Keinginan kita kepada manusia harus kita kikis. Harus kita putus. Ya. Jelas. Dan kita lihat kekurangan-kekurangan manusia itu lebih baik, sehingga memutuskan keinginan kita kepada makhluk. Kalau masih banyak tamak kepada makhluk, banyak keinginan makhluk, sulit untuk ikhlas. Mau dipuji, ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, ingin dipilih sama orang, pengen diberi orang, pengen ini sama dari makhluk, ini sulit untuk ikhlas. Yaitu mutus, hilangkan ketamaan kepada makhluk. Cukup ya. Itu 3. Nanti masih ada lagi masih ada kelanjutan 4, 5, 6, 7. Jadi intinya ikhlas ini ilmu wajib, bukan ilmu sunnah. Dan ikhlas ini bukan hanya terima tidak diterimanya, di situ ada siksa Allah. Orang yang beramal tanpa ikhlas. Dan insyaallah
ada 14 hikmah yang berkaitan dengan ikhlas yang kita akan bahas. Jadi untuk 14 kali pertemuan ini kita bicara tentang ikhlas. Nah, semoga Allah jadikan kita orang yang ikhlas dan Allah terima salat kita, puasa kita, sedekah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا